kajian kita 3 minggu yang lalu yang berkaitan tentang masalah membina rumah tangga, membangun rumah tangga. Kita kemarin berikan beberapa nasihat. Di antara nasihat yang kita sampaikan adalah nikmat rumah tangga. Kemudian kita ceritakan tentang nasihat-nasihat yang berkaitan tentang rumah tangga. Apa di antaranya ibu-ibu? Ya, rumah. Kenapa rumah tangga kita ceritakan? Karena dia adalah tempat menjaga. Apa yang harus kita perbuat dengan rumah tangga tersebut? Ada beberapa nasihat yang kita sampaikan. Ya, menjauhi keluarga dari api neraka, yaitu keutamaan. Kenapa kita berbicara tentang rumah tangga? Nasihat-nasihatnya, apa yang perlu kita bina rumah tangga tersebut? Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan, buat pustaka. Yang lain? Apa lagi ibu? Ya, mengusahakan menghadirkan orang-orang yang soleh ke rumah, menghadirkan orang-orang yang soleh di rumah. Satu aja yang ibu-ibu pahami kemudian diamalkan, insyaallah ta'ala baik. Membangun keimanan suami kemarin dengan mengingatkannya dengan zikir-zikir dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan nasihat yang berikutnya untuk membangun rumah tangga yang berbahagia, sakinah dan mawaddah adalah meluangkan waktu dan kesempatan untuk berkumpul, membicarakan tentang perkara-perkara rumah tangga. Duduk di satu meja berbicara, antara suami dan istri membicarakan tentang masalah problema rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Amruhum syura bainahum. Perkara mereka itu musyawarah sesama mereka. Musyawarah ini harus dilaksanakan antara suami dan istri. Jika seandainya dipendam, didiamkan dan didiamkan, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang menjadi bom waktu bagi rumah tangga. Menjadi bom waktu bagi rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang dipendam, tidak berani disebutkan. Dan suami pun kadang-kadang dia tidak merasa. Suami tidak merasa bahwa dia salah. Sang istri pun mempunyai tabiat dan sifat bahwa dia memendam perkara itu. Sudah diajarkan dan ditalkinkan semenjak kecil. Kalau perkara itu dihadapi maka disimpan. Nah, kadang-kadang perkara yang disimpan tersebut akan menjadi penyakit. Maka baru berumur 40 tahun dah jantungan. Mulai umur 45 tahun dah stroke. Kenapa? Karena dipendamnya permasalahan tersebut, tidak pernah diungkapkannya. Nah, memberikan kesempatan di dalam rumah tangga, membangun rumah tangga dengan adanya saling terbuka, yaitu saling introspeksi diri antara suami dan istri, adalah hal yang sangat luar biasa. Di dalam segala hal. Jadi, jadikanlah rumah tangga kita itu adalah tempat kita menyelesaikan perkara-perkara rumah tangga. Akan tapi bersamaan dengan itu, nasihat yang berikutnya, tidak dibenarkan kita menampakkan pertikaian dan perselisihan di depan anak. Tidak dibenarkan suami istri menampakkan pertikaian dan perselisihan di depan anak. Sehebat apapun pertikaian, sehebat apapun pertikaian antara suami dan istri, maka kalau bisa itu
tidak dinampakkan di depan anak. Anak-anak tidak tahu. Hanya sebatas sudut-sudut ruangan pertikaian itu ada. Anak-anak sama sekali tidak tahu. Apa dampak dari permasalahan diketahui oleh anak-anak? Dampaknya adalah trauma, stres. Jika pertikaian adalah aib yang dibuka oleh seorang istri suaminya, atau suami membuka aib istri, sehingga membuat wibawa salah satu dari mereka berdua akan jatuh di mata anak. Jika seandainya hal ini dibukakan, aib tersebut di depan anak. Di ketinggian 30 meter. Jadi tidak boleh menampakkan pertikaian. Nah, tidak boleh menampakkan pertikaian di depan anak-anak. Ini nasihat yang berikutnya. Nasihat yang berikutnya lagi, tidak diperkenankan bagi istri untuk memasukkan orang ke dalam rumahnya yang tidak diridhoi oleh suaminya. Ini adab dari adab membangun rumah. Dan ini hak mutlak dimiliki oleh seorang suami. Di ketinggian 30 meter. Hak mutlak yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istri. Jangan mentang-mentang nyonya di rumah, suami telah membangunkan rumahnya yang luas, kemudian dia seenaknya mendatangkan keluarganya, pamannya lah, sepupunya lah, dan semacamnya. Kenapa Islam melarang memasukkan keluarga tanpa pengetahuan dan keridhaan suami? Karena akan berpengaruh pada kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Berpengaruh kepada kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Nah, memasukkan seseorang di rumah kita untuk tinggal itu harus seizin suami. Siapapun untuk. Memang alhamdulillah kadang-kadang kasus orang istri ketika melihat suaminya sudah mapan dan sudah bisa membangun rumah dan semacamnya, dia melihat ada kesempatan untuk perbaikan keluarganya, maka dia panggil abang iparnya atau semacamnya. Kemudian apa yang terjadi? Kiranya neraca keuangan keluarga berubah setelah datang orang yang asing di dalam rumahnya tersebut, atau kiranya perhatian istrinya pecah setelah datang orang asing dari keluarga istri tersebut, atau semacamnya. Dan parah lagi jika seandainya yang ia masukkan itu adalah yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa alhamu al-maut, bahwa kakak ipar, adik ipar itu adalah kematian. Dan ini harus dimengerti oleh para istri, di ketinggian 30 meter. Terutama orang-orang atau istri-istri yang mendapatkan suaminya dari kalangan awam, yang tidak mengerti hukum Islam. Kadang-kadang pun yang dah awam pun, yang sudah lama mengaji pun masih begitu tabiatnya. Subhanallah al-azim. Memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumah kita sama memasukkan harimau ke dalam kandang kambing. Yang dimangsa dan yang dimakan itu adalah wanita. Kecuali mungkin kambing zaman sekarang yang mau memangsa harimau pula, tak tahu, Allah alam. Atau sama-sama mau dimangsa, anda tahu juga saya, wallah. Akan tapi alhamu al-maut, kakak ipar, adik ipar itu adalah kematian. Jika seandainya lengah memang seorang suami memasukkan adiknya yang memang pengangguran, tidak bekerja, keluar dan semacam, tinggal di rumah tersebut, apa yang dilakukan oleh seorang pengangguran? Di saat semua kekuatannya hanya pada tidur, hanya pada makan dan semacamnya. Kemana dia pergi? Syahwat, ke nafsu. Apa yang terjadi? Banyaknya terjadi perzinahan dan perselingkuhan di dalam rumah akibat kelalaian seperti ini. Seorang laki-laki muda tidak mempunyai istri, kemudian menunggu kapan dia nanti bekerja dan semacamnya, tinggal di rumah. Subhanallah. Dikatakan, saya sering katakan, dikatakan kepada seorang syarifah, orang yang mulia Arab, dan Arab tahu bagaimana mereka menjaga kehormatannya. Wanita Arab tahu bagaimana menjaga kehormatannya. Ketika ditanyakan, ketika dia diseret oleh orang-orang kabilahnya, kenapa engkau melakukan perzinahan dengan budak hitam engkau?
Maka dia jawab, qurbul wisad wa bu'dul ihad. Dia bilang begitu, sungguhnya hal ini terjadi karena dekatnya bantal kami. Karena dekatnya bantal kami dan jauhnya mereka, dia tidak merasakan angin. Di ketinggian 30 meter. Disebutkan oleh Jahiz rahimahullah ta'ala, seringnya beradaptasi, seringnya beradu antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah tempat. Tiba-tiba timbul syaitan dan semacamnya, kemudian timbul panggilan-panggilan seperti itu lepas dari perzinahan dan perselingkuhan adalah orang yang ifahnya, menjaga kehormatannya sekaliber Maryam, ilmunya setinggi ilmu Aisyah radhiyallahu anha, kedermawanannya seperti Zainab, baru bisa lepas. Akan tapi orang wanita biasa maka sangat lepas. Jadi jangan coba-coba menggandengkan rumah kita dengan laki-laki yang bukan mahram di dalam rumah, akan rusak rumah tangga. Akan terjadi sesuatu yang kita tidak akan bayangkan di saat atau di suatu malam sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan dia tidak peduli dan akan menangis anak-anak dan sebagaimana akan gelap rumah tangga tersebut. Berhati-hati telah itu. Berhati-hatilah. Jadi jangan sembarangan, dan juga tidak boleh masukkan sembarangan yang dari mahramnya maupun yang dari yang bukan mahram, apalagi yang bukan mahram. Dan juga termasuk harus seizin suami memasukkan ke dalam rumah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak dari tetangga-tetangganya yang tidak jelas kedudukannya, dari wanita-wanita yang memang ingin merusak rumah tangga. Jadi 30 meter. Ngomong ke sana, ngomong kemari, ghibah ke sana, ghibah. Itu harus stop. Sang suami harus strength dalam permasalahan ini. Si fulanah jangan boleh ke rumah saya. Kenapa mas kok si fulanah tidak boleh ke rumah saya? Iya. Bagaimana tidak? Sifat, tipe, tabiatnya menyusahkan masyarakat. Kalaulah seandainya seorang suaminya saleh, seorang istri harus mengerti tentang posisi wanita seperti itu. Itu di dalam Islam disebut mukhabbibah. Mukhabbibah. Salah seorang ulama jadi 30 meter pada zaman tabi'in, dan dia adalah qadhi, dan beliau mempunyai kedudukan yang besar di sisi Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia memiliki istri yang masya Allah mengabdi, tidak mengeluhkan, qanaah dengan hidup yang sederhana dan semacamnya. Jadi 30 meter. Setiap suaminya berangkat, dia siapkan perbekalan dan semacamnya, ketika pulang dia sambut dan semacamnya. Begitu kehidupan orang-orang istri salihah. Sampai satu hari ketika diketoknya pintu oleh alim ini di rumah, dilihatnya tidak ada yang menyambutnya seperti biasa. 30 meter. Kiranya di sudut rumah sang istri menangis terseduh-seduh. Apa kata sang alim tersebut? Ma balukim ya mra'ah. Apa gerangan engkau wahai wanita, wahai fulana? Apa katanya sambil menyeka air matanya? Engkau wahai suamiku mempunyai kedudukan di mata Muawiyah. Kalaulah seandainya engkau meminta pembantu budak kepada Muawiyah untuk membantu rumah tangga saya ini, apakah engkau tidak melihat bagaimana susahnya saya? Taulah si alim ini bahwa ada wanita kedua atau ketiga yang merusak rumah tangganya, yang selamanya istrinya subhanallah patuh, tunduk, tidak pernah mengerengkang. Bahasa apa itu? Sekarang masya Allah ngeyelnya setengah mati. Apa kata? Dan dia kebetulan memiliki doa yang mustajab. Memiliki doa yang mustajab. Ya Allah, siapa wanita yang merusak istriku, maka butakanlah matanya. Tiba-tiba di salah satu rumah di kabilah tersebut, di kampung tersebut, ada seorang wanita mengatakan, kenapa hari kalian gelap? Kenapa lampu kalian dimatikan? Kiranya dia sadar, kiranya dia terkena doa dari sang alim tersebut.
Nah, perlakuan yang dilakukan oleh wanita tersebut mendorong-dorong istri sang alim ini supaya meminta lebih. Itu namanya takbib. Dalam Islam haram. Istri yang sudah soleh, sudah itu dibuat menjadi soleh. Istri yang selama ini patuh kepada Al-Quran dan hadis, sekarang dibuat supaya tidak patuh, buat kerengkang dengan suami dan semacamnya. Ini dosanya besar. Lebih baik kita tinggal di rumah, ngurus keluarga sendiri dan semacamnya. Lebih baik kita tinggal di rumah, mengurus anak dan suami dan semacamnya, dari pergi ke sana kemari. Nah, berhati-hatilah istri untuk memasukkan orang-orang yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga kita. Diceritakan bahwa Shuraih Al-Qadi bercerita dengan temannya bernama Mughirah. Kedua-duanya qadi. Apa kata Mughirah? Kalau tidak salah namanya Mughirah. Wahai Mughirah, bagaimana kisah hidupmu dengan istri dia? Apa katanya? Demi Allah, saya telah hidup bersamanya 20 tahun. Saya tidak pernah bertengkar sedikit pun. Sebaik-baik wanita adalah istriku, kata Shuraih Al-Qadi. Bagaimana cerita pula 20 tahun tidak pernah bertengkar? Maka dia ceritakan tentang awal kali pernikahannya dengan wanita tersebut. Kemudian malam itu dia salat 2 rakaat diikuti oleh istrinya. Setelah salam, kemudian istrinya mengatakan kepada Shuraih, wahai tuan qadi, wahai suamiku, sesungguhnya aku adalah orang asing bagimu dan engkau adalah bagiku adalah orang asing. Saya tidak tahu apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau benci. Maka sebutkan kepada saya siapa yang engkau benci dan siapa yang engkau inginkan. Maka disebutkan oleh Shuraih bahwa saya suka ini dan saya benci ini, saya suka ini, saya benci ini. Saya suka kelompok kabilah tersebut, suku Sianu, dan saya benci suku Sianu. Mulailah kami hidup setahun penuh tidak pernah bertengkar. Sampai di penghujung tahun saya melihat seorang wanita yang masuk ke rumah saya memerintahkan ini dan itu. Kiranya saya tanya, kira adalah mertua saya. Coba lihat mertua yang tidak mau mengusik kebahagiaan rumah tangga anak. Hanya datang sekali-sekali. Coba lihat sebagian mertua terlampau memaksa anaknya. Shuraih Al-Qadi orang mertuanya sekali setahun. Tak tahu pula, lupa pula dia wajah mertuanya. Apa katanya? Subhanallah, siapa anti? Siapa engkau? Apa katanya? Ana khatanuka, sesungguhnya aku adalah mertuamu. Apa katanya? Wahai Shuraih, wahai Shuraih. Sudah 9 bulan dia datang ibunya tadi, wahai Shuraih, sesungguhnya bagaimana perlakuan istrimu kepadamu? Maka dijawab oleh Shuraih, maka sebaik-baik istri. Sebaik-baik istri. Apa kata mertuanya tersebut? Wahai Shuraih, sesungguhnya wanita itu paling buruk ketika dia hendak melahirkan. Baik sifatnya maupun tabiatnya. Seburuk-buruk wanita ketika dia hendak melahirkan. Dan ketahuilah jika seandainya ada perlakuan yang engkau tidak suka, maka aku titipkan rotan untukmu untuk memukulnya. Subhanallah. Aku titipkan rotan untukmu untuk memukulnya kalau seandainya tidak. Kiranya apa permasalahannya adalah wanita tersebut yang tidak bertengkar dengan Shuraih adalah wanita yang datang dari keluarga yang Masya Allah memang rotan untuk rotan, akan tapi tidak ada rotan untuk pecutan. Rotan hanya untuk titipan sang ibu untuk mengingatkan bahwa anaknya selalu berbuat baik dan berakhlak mulia sebagaimana di rumahnya, begitu juga di rumah suaminya. Makanya dalam hadis disebutkan alikhus saud. Dalam hadis disebutkan letakkan rotan di dalam rumah kalian. Untuk siapa itu? Untuk wanita-wanita yang kerengkang. Tapi kalau seandainya dia enggak kerengkang, kenapa pula dikasih rotan? Salah. Ali bin Abi Thalib paling kuat marah kepada Fatimah, memukulnya pakai siwak. Pakai siwak, ibu tahu siwak? Hanya sebesar pensil itu aja dipukul begitu.
Itu bagi wanita-wanita sekaliber Fatimah. Akan tapi memang kalau udah keterlaluan, maka pukul aja pakai rotan, nggak masalah. Ibu-ibu udah pernah dipukul pakai rotan? Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu hampir sama dengan surah Al-Qadhi. Nasihat yang berikutnya adalah telaten di dalam mengurus keluarga. Saya katakan telaten ini maknanya adalah dia lembut tapi keras. Dia longgar. Seorang suami dia harus memiliki kelembutan tapi dia keras. Dia longgar tapi dia ketat. Bagaimana pula itu? Lembut tapi keras. Maksud saya adalah terutama ketika anak-anak sudah mulai besar. Ketika kita berbicara tentang masalah anak, maka ini adalah kasus problem yang berikutnya setelah problem memperbaiki suami atau istri. Orang tua memang tidak bisa berbuat semaunya, sekehendaknya, tidak bisa. Saya melihat banyak orang tua yang ingin mencetak anaknya seperti apa yang ia inginkan dan semacamnya. Kiranya anaknya yang keluar tersebut tidak seperti itu yang dia inginkan. Tidak jadi. Bagaimana anak tersebut